Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nuramida dengan NIM 201300005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan terhadap investor dalam kegiatan bidang keuangan internasional. Berikut presentasinya. Perlindungan terhadap investor dalam kegiatan bidang keuangan internasional. Di dalam pasar modal, mata uang kripto dan instrumen investasi lainnya, waktu merupakan hal yang krusial untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Jangka waktu yang digunakan tersebut kemudian membagi pelaku pasar modal ke dalam dua kategori, yaitu investor dan trader. Investor dan trader memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan keuntungan. Secara umum, investor memiliki rentan waktu yang relatif untuk merealisasikan keuntungannya, sedangkan trader mengambil keuntungan dalam rentan waktu yang lebih pendek. Pada dasarnya, tujuan utama seorang investor adalah menciptakan keuntungan melalui pembelian instrumen investasi tertentu, lalu menunggu hingga instrumen investasi tersebut mengalami kenaikan nilai intrinsiknya. Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegakan hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Sujono Dirjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat, dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis, khususnya pasar modal, tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan, khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal, terutama pihak emiten, investor, dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal, yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Adapun pemodalan yang asetnya mendapat perlindungan, yakni 1. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada konstodian. 2. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 3. Dibukakan subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh konstodian. Dana perlindungan pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan anggota Bursa Efek Indonesia. Dana perlindungan pemodal hanya memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan anggota Bursa Efek PT Bursa Efek Indonesia dan merupakan nasabah bank konstodian. Terhadap aset pemodal, dana perlindungan pemodal memberikan ganti rugi kepada pemodal yang merupakan nasabah bank konstodian. Penyelenggaraan dana perlindungan pemodal melakukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang kehilangan aset pemodal setelah OJK menyatakan terdapat kondisi, yakni ada 3. Yang pertama, terdapat kehilangan aset pemodal. Yang kedua, konstodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Yang ketiga, bagi konstodian berupa perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum